Sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya mau memberi informasi mengenai Digital Growth Program yang sekarang hadir di Indonesia. Program ini cocok untuk individu dengan peran yang terkait audiens, seperti direktur atau editor pengembangan audiens dari organisasi berita kecil hingga menengah. Pendaftaran dibuka secara gratis pada tanggal 1 April sampai tanggal 29 melalui link bit.ly/digital_growth. Sekali lagi, bit.ly/digital_growth atau dengan klik link pada description box yang ada di bawah. Tadi saya sebut tanggal 30 sebagai tanggal untuk mulai, tapi ternyata baru mau mulai pendaftarannya tanggal 1. Jadi masih ada waktu. Kalau ada yang tertarik dengan Digital Growth Program, silakan klik di link di bawah. Dan tadi kita sudah mendengarkan sharing yang menarik dari rekan-rekan kita tentang upaya media dalam menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya, dan juga melibatkan pembaca untuk ikut bergerak dalam social movement meski di tengah pandemi. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab, dan sepertinya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. I think the first question is for Ludo. I am going to read the question, Ludo, in Indonesian first, and then I will read it for you. So, apakah dana bantuan jurnalisme akan diadakan kembali mengingat pandemi sampai saat ini belum selesai? So, will the JERF program be reinstated given that the pandemic is still not over? This is, of course, a good question. And again, thanks a lot for having me and giving me the opportunity to engage the conversation here. And let me introduce myself very quick again. So I'm the one that came with the idea of creating this journalism emergency relief fund, and I'm the head of the innovation challenge. So what I used to do was really to push for change and for innovation, for giving room and space to news innovators to come with new ideas. When the COVID crisis hit, I had this immediate reaction to say that when there is such a crisis and such a level of disruption, we should come with an immediate answer. And the answer was JERF, and it's Journalism Emergency and Relief Fund. So it's about urgency, it's about relief. So it's an immediate answer to the disruption. I think, no, of course, the crisis is still the COVID is still going on, and there is a lot of complexity, but we are more in a moment where we need to rebuild, where we need to adapt, where we are in a kind of midterm, even if there are a lot of unknown. So I don't think continuing is even not the right word, but doing JERF again would not be the right thing, because this was really an answer to an emergency in order to adapt, because no one really saw it coming, right? So that was this kind of immediate answer to an urgency. We won't do exactly JERF, but we will have, and we have a lot of program under the GNI umbrella for local, independent, emerging players. And so there are a lot to do to sustain, build, rebuild, reinvent, but probably not an immediate answer as it was with JERF. Oke, thank you, Ludo. Jadi dalam kata singkatnya, belum ada rencana untuk mengadakan JERF lagi untuk ronde kedua, tapi resources dan opportunities yang tetap ada di, kalau Anda mau lihat di website Google News Initiative, di sana masih ada banyak program, termasuk program Digital Growth Program yang dalam bahasa Indonesia ini pertama kali dan pertama negara di Asia Pasifik juga dalam bahasa lokal yang di luar bahasa Inggris. Jadi itu mungkin saja bisa menarik buat Anda. So terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua buat Wafa, for you Waf, apa kesalahan, ya ini dari Umar, tadi dari Desi,
ini dari Umar. Apa kesalahan yang sering dibuat dalam konten YouTube sehingga penonton tidak menonton video hingga akhir? So, maybe you can help Umar. Oke, terima kasih Jason dan terima kasih Umar untuk pertanyaannya. Jadi biasanya kesalahan yang paling umum dalam pembuatan video yang mengakibatkan penonton tidak menonton sampai akhir itu adalah di pacingnya. Kadang-kadang kita harus berpikir tentang durasi video yang tepat untuk konten yang tersedia. Jadi kita jangan memaksakan misalnya untuk memanjangkan video supaya di atas 10 menit, kontennya padahal bisa disampaikan dalam waktu 2-3 menit, tapi kemudian video tersebut di-extend gitu ya, diperpanjang dengan banyak mengisi konten filler, atau istilahnya mendrag kontennya secara tidak perlu, cuma biar videonya panjangnya di atas 10 menit. Nah biasanya nanti di titik tertentu penonton sudah akan merasakan, oh ini sudah tidak ada kontennya lagi, dan biasanya dia akan berhenti menonton di situ. Jadi penting untuk kita menghitung, mengira-ngira seberapa banyak sih konten yang kita punya, dalam waktu berapa menit kita bisa menyampaikan konten ini, dan membuat durasi video ya sesuaikan dengan panjang kontennya. Jauh lebih baik memiliki video yang durasinya pendek, tapi penonton menonton sampai habis, dibandingkan dengan kita memaksa untuk memanjangkan durasi video, tapi sebenarnya kontennya tidak terlalu banyak, nanti penonton tidak menonton sampai habis, jadinya malah menurunkan engagement. Jadi pacingnya penting. Dan biasanya tip yang saya sering bagikan adalah, kalau misalnya ada momen seru atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam video tersebut, bisa di-tease di awalnya dulu, gitu. Jadi seperti kita kayak mau nonton film itu dikasih trailernya dulu gitu ya, dikasih lihat adegan-adegan serunya. Nah di video itu dikasih lihat dulu tuh mungkin potongan 5 detik adegan paling serunya atau pesan utamanya di paling depan videonya. Sehingga nanti orang akan menunggu momen di mana video itu yang nanti akan muncul momen yang seru itu tadi. Itu biasanya cukup efektif untuk memotivasi penonton biar menonton sampai habis. Seperti itu Mas Umar dan Jason. Oke, Waf, stay there, don't go anywhere. Masih ada pertanyaan lagi dari Naufal, dari Nawal Karsa, mengenai konten video. Ada dua yang masuk, Waf. Yang pertama dari Ambar, RTV. Apakah ada tips agar video kita bisa masuk rekomendasi, misal saat ada yang nonton tentang COVID, video kami bisa muncul di next video? Baik, jadi cara YouTube bekerja dalam memilih video mana yang direkomendasikan, salah satunya tentu selain relevansi video tersebut ke si penonton tentang hal-hal yang menarik mereka, itu juga adalah tentang seberapa optimal video tersebut dalam funnel traffic-nya. Mungkin buat teman-teman yang sering buka Creator Academy familiar dengan konsep ini, tapi akan saya jelaskan lagi sedikit di sini. Jadi di YouTube itu, funnel menonton video di YouTube itu terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama ketika orang melihat video tersebut di feed gitu ya, atau di recommended atau di home ketika orang membuka aplikasi YouTube atau website YouTube. Kemudian langkah kedua adalah ketika orang memilih video mana yang akan dia tonton, ya kan? Nah kemudian langkah ketiga adalah nanti ketika dia sedang menonton video. Dan langkah keempat adalah setelah dia berhenti menonton video gitu ya. Nah saya jelaskan pertama. Di step yang pertama, bagaimana caranya agar video kita banyak diklik gitu ya oleh penonton. Itu semua adalah tergantung title dan thumbnail. Semakin menarik title dan thumbnail yang digunakan di suatu video, maka akan semakin besar kemungkinan impressions yang di awal tadi itu akan terconvert menjadi view. Istilah yang sering kita gunakan itu CTR. Nah, kalau thumbnail dan title sudah menarik dan orang sudah memilih untuk menonton video tersebut, yang menentukan adalah kemudian seberapa menarik di actual video, seberapa menarik kontennya, ya kan? Nah, baru ini mulai masuk elemen-elemen kreatif yang saya sampaikan tadi. Pacing, writing, dialog, main messages, dan lain-lain. Nah, dia akan menentukan seberapa lama orang menonton video tersebut, ya kan? Nah, itu kan nanti akan dapat yang namanya watch minute. Nah, buat teman-teman yang sering ngotak-ngatik YouTube Analytics mungkin, itu nanti bisa kelihatan di situ funnelnya, bentuknya segitiga gini ya. Semakin banyak watch minute yang di-generate, untuk setiap impression, maka akan semakin bagus discovery dari video tersebut. Dan akan semakin tinggi kemungkinannya video tersebut direkomend di misal watch next, atau recommended, atau suggested, atau search results. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah pertama, title dan thumbnail yang bagus. Kemudian kedua adalah konten video yang menarik sehingga watch minute-nya juga panjang. Nah, biasanya pertanyaan yang datang lagi adalah, kemudian bagaimana saya meningkatkan impression-nya sendiri? Gitu kan. Karena kan kalau di funnel segitiga kebalik begitu, yang paling atas kan impression-nya. Nah, bagaimana mengenerate impression tersebut?
impressions akan semakin banyak tergenerate kalau semakin sering video tersebut direkomend, ya kan? Jadi ini seperti cycle. Semakin bagus dilakukan, semakin banyak impressions di-generate. Tapi teman-teman bisa membantu menambah impressions itu dengan mempromot video tersebut melalui external channels. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya sosial media lain misalnya, atau bahkan punya website, atau punya channel-channel sendiri, atau mungkin buat teman-teman di media punya TV misalnya, itu bisa dibantu dipromot videonya di channel-channel tersebut atau di jalur-jalur tersebut, sehingga nanti mengenerate impressions yang cukup banyak poolnya untuk funnel videonya sendiri. Seperti itu Jason yang bisa saya jelaskan. Thank you so much Wafa. Sebenarnya Wafa ada satu lagi, tapi saya memberikan kesempatan buat Pak Andreas karena ada juga. Tapi yang berikutnya adalah mengenai konten video yang membahas COVID-19 sejauh ini, apa yang sangat dicari-cari oleh audiens dan apa yang perlu kita hindari dalam penyajian konten tersebut. So I'll let you think about that for a minute ya. Oke, sekarang kita pindah ke Pak Andreas yang terima kasih atas kesabarannya Pak Andreas. Dan ada pertanyaan dari Shelina. Program Kumparan Dharma sangat keren karena mengajak orang untuk langsung beraksi. Artikel apa yang banyak membuat orang langsung tergerak, dan apakah banyaknya donasi yang diterima sejalan dengan jumlah views artikelnya? Oke, terima kasih Jason, terima kasih juga Selina atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya salah satu hal yang kita dapat dari campaign-campaign ini yang kita coba itu ternyata mungkin ada 3 hal yang membuat readers itu tertarik terhadap campaign atau social movement itu. Nomor 1 itu bila memang isunya itu bersifat nasional. Jadi bencana yang memang media juga banyak memberitakan dan semua orang tahu, itu misalnya bencana di Majene itu memang juga menarik membaca. Tapi tidak hanya itu, ternyata ada hal-hal lain. Misalnya yang nomor 2 itu adalah bila social movement itu ada emotional attachment kepada pembaca kita. Misalnya kejadian itu terhadap keluarga, terhadap anak-anak, kayak gitu kan memang ada emotional attachment terhadap pembaca bahwa kejadian, membayangkan kejadian yang sama mungkin terjadi pada keluarganya, sehingga mereka melihat bahwa hal ini mungkin bisa dibantu kayak itu. Dan yang nomor 3 itu yang menarik temuan kita juga. Ternyata proximity itu kita berpikir sebelumnya orang akan membantu mungkin kejadian yang dekat dengan dia aja. Ternyata dengan adanya campaign seperti ini, kejadian yang berada di daerah-daerah yang jauh itu juga dibantu oleh pembaca kita secara nasional kayak gitu. Jadinya menariknya adalah kita malah bisa mengangkat sesuatu yang sifatnya lokal atau daerah, itu bisa dibawa ke untuk dilihat dan kemudian dibantu secara nasional. Nah, karena proses transaksi ini yang seamless atau tadi live fiction tadi, itu memang membuat akhirnya funnel itu menjadi related gitu antara jumlah ketertarikan orang untuk melihat isunya hingga menjadi convert menjadi jumlah transaksi. Memang related akhirnya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Andreas. Sekarang kita beralih ke Pak Adi dan Aceh kita. Mau ada pertanyaan buat teman-teman dari Aceh kita dan seputar Papua. Jadi Pak Adi, karena tema acara kita hari ini berfokus pada topik melaporkan dan menampilkan informasi yang akurat dan terpercaya, saya ingin tahu tantangan apa yang dihadapi dalam melawan informasi di tengah pandemi ini, khususnya untuk pembaca yang ada di Aceh, dan bagaimana upaya AcehKita.com dalam menghadapinya. Silakan Pak Adi. Masih mute Pak Adi. Harus di unmute. Ya, udah. Oke, thank you Jason. Awalnya memang di Aceh itu orang-orang pada soal COVID jadi tantangan, dan apalagi rendahnya kasus COVID di Aceh di awal. Bahkan Presiden Jokowi itu pernah memberikan penghargaan kepada Aceh karena kasusnya rendah sekali. Dan di sini kemudian muncul ragam isu
hoax misalnya bahwa orang Aceh itu punya kekebalan tubuh karena dianggap sering mengkonsumsi ganja. Nah, jadi ada ganja yang sering dikonsumsi di dalam makanan dan di rokok. Jadi itu muncul isu-isu hoax sehingga apa namanya kasus secara nasional dianggap menurun. Itu menjadi tantangan bagi kita. Sebenarnya yang terjadi adalah ketika kita menelusuri, yang terjadi adalah pemeriksaan swab yang sangat rendah. Karena pada awalnya di Aceh itu tidak punya mesin apa namanya alat untuk memeriksa swab. Belakangan baru kemudian ada untuk memeriksa. Jadi seluruh hasil yang diambil di Aceh itu pertamanya dikirim ke laboratorium kesehatan kementerian di Jakarta sana. Tetapi belakangan baru ada di sini. Ketika laboratorium itu ada di Aceh, muncul. Jadi muncul kasus update setiap hari bertambah sampai kemudian pada Juni 2020 itu meledak kasusnya sudah di angka ratusan, malah beberapa bulan kemudian naik menjadi ribuan. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana informasi hoax yang beredar di masyarakat bahwa orang Aceh kebal tubuhnya karena sering mengkonsumsi ganja, itu misalnya. Terus ada beberapa tantangan lagi di dalam kita memberikan informasi kepada warga soal rendahnya kepercayaan orang-orang di Aceh itu terhadap COVID. Banyak orang yang tidak percaya dengan COVID di Aceh, sehingga berkumpul di warung kopi, di pesta, dan kemudian masjid itu selalu penuh. Bahkan di Idul Adha dan Idul Fitri selalu penuh. Salah satu cara bagi kita memang tidak frontal, tetapi kita selalu memberikan informasi kepada warga untuk patuh kepada protokol kesehatan misalnya. Rajin mencuci tangan, terus kemudian selalu memakai masker. Kendati itu pun di awalnya warga tidak ada kepatuhan soal itu. Terus kemudian ya mau tidak mau kita ikut menuliskan informasi soal misalnya adanya razia misalnya. Razia yang terus-menerus dilakukan oleh Satpol PP, polisi, dan TNI untuk mengontrol kepatuhan pada protokol kesehatan yang terus kita beritakan, sehingga belakangan ketika warga membaca bahwa razia itu benar-benar ada, mereka mungkin merasa malu, dan kemudian ketika mereka duduk di warung atau berkumpul, mereka memakai masker atau rajin mencuci tangan dan tidak menghindari kerumunan yang lebih banyak. Tantangan lainnya adalah soal pengucilan. Jadi di awalnya itu ada orang-orang yang terkena COVID, yang terpapar COVID, itu kemudian ketika kita melakukan wawancara kepada mereka, mereka menolak, selalu menolak. Hanya ada 1 atau 2 orang yang mau memberikan pemahaman ketika kita mencoba wawancara mereka bahwa COVID itu benar adanya. Jadi bukan COVID itu bukan barang rekayasa, tetapi benar adanya. Hanya 1-2 orang yang terus-menerus kita beritakan walaupun dengan jumlah narasumber yang sangat sedikit, tetapi itu terus kita beritakan sehingga warga yang lain itu sadar bahwa COVID itu bukan rekayasa. Karena di Aceh itu awalnya memang COVID itu dianggap sebuah rekayasa, nggak ada. Jadi dianggap rekayasa dunia, rekayasa WHO untuk kemudian bisa menciptakan vaksin lebih banyak, menguasai ekonomi negara ketiga. Jadi ya seperti itu informasi. Yeah. Demikian Jason. Ya, makasih Pak Ari, semoga udah berubah. Menarik sekali sih. Sekarang kita tanya sama Kak Subianto, kita pindah dari Sabang ke Merauke, literally. Lebih tepatnya Timika ya, Kak. Kita mau nanya sama tantangan yang dihadapi untuk melawan informasi di Papua. Bisa cerita sedikit mengenai Papua? Baik, terima kasih Jason. Suaranya kecil, Kak. Ini harus coba. Oh baik, saya coba lagi deh. Udah oke? Ya, coba.
Halo. Ya, udah mending sih. Silakan. Ya. Baik, makasih Jason. Mungkin tidak terlalu jauh-jauh berbeda sih dengan teman-teman di daerah lain ya, soal bagaimana kita harus menghadapi informasi yang begitu masif dan sebagian besar itu adalah informasi-informasi yang menyesatkan. Khususnya kita di masa pandemi ini memang kita sebenarnya sedang berperang dengan informasi yang menyesatkan tersebut. Tadi Pak Adi juga sampaikan ya, mungkin di Papua juga sama seperti kami, bahwa memang sebagian besar masyarakat itu belum percaya sebenarnya dengan misalnya seperti pandemi COVID-19 ini. Mereka cenderung percaya terhadap informasi yang cepat sekali viral gitu, Jason. Jadi ketika ada informasi itu, baik itu maupun benar atau tidak, jika itu viral, cenderung itu memang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat gitu. Jadi ini memang sangat berdampak sekali pada bagaimana kita memerangi atau menangani pandemi. Nah, kondisi seperti ini memang menjadi tantangan tersendiri juga bagi kami, industri media, karena bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab kami juga. Nah, di kami khususnya di Star Papua itu kami punya program. Jadi kami membuat sebuah kampanye dan juga mengupdate data secara berkala. Jadi tujuannya untuk mengupdate data ini supaya masyarakat percaya bahwa penyakit ini ada dan masih menular ke siapa saja, berpotensi bisa menular ke siapa saja. Jadi data yang kami sampaikan itu misalnya seperti jumlah kasus yang aktif saat itu, atau sudah berapa orang semua yang sudah terpapar, kemudian sudah berapa orang yang sembuh. Jadi saya kira tanpa kita harus memberitahu secara kondisinya ke masyarakat, mereka sudah bisa menilai bahwa infeksi masih terjadi seperti itu. Di samping itu juga di masa-masa vaksinasi saat ini, memang ini lagi-lagi jadi masalah, Jason. Jadi bukan hanya COVID-19 yang orang tidak percaya, sekarang orang beralih lagi ke vaksin. Sebagian orang juga tidak percaya dan tidak yakin bahwa apakah ini aman dan apakah ini harus bagi mereka. Nah, lagi-lagi bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua, terutama kita di media, untuk bagaimana berperang melawan informasi yang menyesatkan di media sosial dan di mana saja orang sebar begitu masif dan cepat sekali viral gitu. Jadi informasi yang sensitif justru akan lebih viral ketimbang berita gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kami. Jadi kami memilih biasanya menyortir informasi yang betul-betul itu dampaknya sangat negatif atau itu bisa mengubah tingkah laku orang atau persepsi orang terhadap sebuah tindakan itu atau kebijakan. Ini yang menjadi prioritas kami. Biasanya langkah-langkah yang kami buat itu mengonfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang seperti itu, kepada pemerintah atau satgas atau siapa saja yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang benar. Nah, sekarang juga kan kita ada melihat bahwa pemerintah membuat situs-situs resmi dan juga layanan resmi yang bisa kita konfirmasi kapan saja. Nah, tentunya ini juga memudahkan kita ketika kita memilih informasi yang memang sudah sangat meresahkan dan sebagainya. Itulah yang kami prioritaskan biasanya untuk sebisa mungkin mendapat klarifikasi dan mendapat konfirmasi dari pihak yang berwenang untuk bagaimana meluruskan informasi untuk agar tidak menyesatkan orang banyak. Seperti itu, Jason. Dan beralih ke sumber resmi ya. Oke, Kak, makasih banyak ya atas infonya. Kita waktunya udah mau habis sih. Dari pertanyaannya, saya cepat sekali beralih ke Wafa. Kalau Wafa tidak keberatan untuk
Yang terakhir mengenai Naufal dari Nawala Karsa mengenai bentuk tools dan edukasi. Sebenarnya Anda bisa lihat di bawah di description box, di bawah ada links banyak mengenai edukasi, program edukasi dan tools juga, dan ada digital growth program. Jadi silakan lihat di bawah kalau Anda ingin ikut, silakan daftar di situ atau newsroom Anda. Tapi dengan 1 menit Wafa mengenai konten video yang membahas COVID-19 sejauh ini, apa yang sangat dicari-cari oleh audiens dan apa yang perlu kita hindari? Ini Baik. dari Noval juga. Oke, terima kasih Jason dan Noval untuk pertanyaannya. Secara umum, orang mencari konten di YouTube itu karena 3 hal. Mereka ingin 1, terhibur, kedua, terinspirasi, dan ketiga itu teredukasi. Nah, utamanya kalau yang berkaitan dengan COVID, mungkin kebanyakan tentunya akan diedukasi dan mungkin sedikit mengenai inspirasi ya. Dan memang jelas cukup untuk penonton di YouTube itu biasanya mereka mencari informasi yang terkait dengan COVID-19 yang bisa mengedukasi mereka. Seperti misalnya yang berkaitan dengan misalnya masker, mencuci tangan, vaksinasi, kemudian tips dan triks ketika misalnya bepergian, ketika harus bepergian, dan lain. Pokoknya yang berkaitan dengan informasi atau edukasi bagaimana mereka bisa menjaga diri dari COVID, dan kemudian mungkin bisa bagaimana menangani apabila ada yang terinfeksi gitu. Jadi yang berkaitan dengan misalnya public service, nomor-nomor pemerintahan atau emergency service yang penting itu juga biasanya dicari. Nah, yang harus dihindari adalah tentunya konten yang diupload ke YouTube terkait dengan apapun, termasuk terkait dengan COVID-19, tetap subject to community guidelines dan terms and conditions yang ada di YouTube. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan misalnya seperti kekerasan, kemudian penyalahgunaan obat misalnya, kemudian hal-hal yang sensasionalistik atau yang misalnya disturbing atau bisa memberikan impact secara emosional atau psychological, itu lebih baik dihindari. Sehingga kalau misalnya reporting yang berkaitan dengan COVID, kontekstual dari konten reportingnya itu sendiri penting, begitu. Mengapa ini di-report? Mengapa ini menjadi konten? Dan biasanya berkaitan dengan inspirasi atau edukasi. Dan dimohon untuk menghindari hal-hal yang misalnya sifatnya untuk memberikan rasa sensasionalisme ya, atau memberikan sekedar misalnya ingin viral atau ingin memberikan berita yang bombastis, itu lebih baik dihindari seperti itu. Oke, Waf, thank you so much ya. Dengan pertanyaan terakhir tadi berakhir pula sesi tanya jawab kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti webinar Google for Media pertama di tahun 2021 ini. Seluruh tayangan webinar Google for Media bisa ditonton kembali di account YouTube Google Indonesia. Terima kasih juga kepada semua teman-teman wartawan, Pak Andreas, Kak Seb, Pak Adi, Mbak Adel yang nggak bisa hadir buat sesi tanya jawab ini. Terima kasih sekali dan semoga tetap aman di lapangan, semoga tetap aman selama pandemi ini. Thank you again. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Dan sampai bertemu di acara Google for Media selanjutnya yang akan diadakan pada bulan Juni mendatang. Sehat selalu ya.